Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Bukan nomor yang biasa. Langsung aja kepada Al-Ustaz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah Bintarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Manhaji, yaitu fikih ala madzhab Imam Syafi'i. Kita masuk pada pembahasan tentang sunnah-sunnah salat ya. Sebagaimana kita tahu, namanya sunnah yaitu suatu perkara yang jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak jadi masalah ya. Ini namanya sunnah-sunnah ya. Kita sekarang bahas tentang sunnah-sunnah salat ya. Sunnah-sunnah salat. Madzhab Syafi'i ketika membahas sunnah-sunnah salat, mereka membagi sunnah-sunnah salat menjadi tiga ya. Yang pertama adalah sunnah-sunnah sebelum salat. Kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah ketika salat. Kemudian yang ketiga adalah sunnah-sunnah setelah salat. Sunnah-sunnah sebelum salat, sunnah-sunnah ketika salat, dan sunnah-sunnah setelah salat ya. Yaitu sebelum salat apa sih yang disunahkan sebelum kita melakukan salat. Kemudian ketika sedang salat ada sunnah-sunnah tertentu, dan setelah salat ada juga sunnah-sunnah tertentu. Tapi kita mulai dari sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum salat. Disebutkan di sini ada beberapa, di antaranya azan dan iqamat ya. Mereka sebutkan secara tersendiri azan. Yang kedua iqamah. Artinya jika seorang salat tanpa azan dan iqamat, salatnya sah ya. Tapi tentunya disunahkan azan dan iqamat sebelum salat. Kemudian di antara yang ketiga menggunakan sutrah. Menggunakan sutrah ya. Sutrah sebagaimana pernah dijelaskan adalah mislu muakharatir rahil, seperti bagian belakang pelana onta. Jadi orang Arab dahulu kalau naik onta, mereka ada pelana di atas onta, di pundak onta, kemudian di belakangnya seperti ada sandaran, seperti kursi ya. Sandaran itu namanya, itulah kata Nabi SAW, sutrah seperti kira-kira seukuran sehasta ya, 30 cm, 40 cm, diletakkan di depan seorang yang hendak sholat. Dan disebutkan di sini, ini kebiasaan Nabi SAW, anna Rasulullah SAW kana idza kharaja yaumal id amara bil harbah. Rasulullah SAW kalau salat untuk salat id di musala di lapangan, Rasulullah memerintahkan untuk didatangkan tombak ya. Fatudhu baina yadayhi, kemudian letakkan tombak di depannya, fayusalli ilaiha. Maka Rasulullah SAW salat ke arah tombak tersebut. Dan disunahkan diletakkan dekat dengan tempat sujud. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarru syah. Ya, bahwasanya sutra itu diletakkan di areal sujud ya. Kemudian seperti jarak kambing lewat. Gampangannya begini ya. Misalnya ini seorang yang sedang sholat ya. Maka kemudian ini areal sujudnya. Sujud kira-kira areal sujud itu kira-kira 3 hasta. 3 hasta kira-kira. Sutra diletakkan di sini. Sutra di sini. Jadi ini sutra. Jadi antara ini lokasi sujud.
Jadi antara lokasi sujud dengan sutrah ini ada jeda di sini. Ini seukuran kambing lewat, seukuran kambing lewat. Jadi sutrah itu tidak tepat di sujud kita, tapi agak diundurkan sedikit. Ya, kambing kecil kan kira-kira ya. Kira-kira 3 hasta kalau kita sujud, ditambah lagi kira-kira mungkin 20 cm, 30 cm, situlah disunahkannya lokasi sutrah kita seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah sunnah-sunnah dilakukan sebelum sholat. Kita lanjutkan sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika sholat. Sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika sholat dibagi oleh mazhab Syafi'i menjadi 2 ya. Satu disebut dengan sunanul ab'ad. Yang satu disebut dengan sunanul hayat. Bedanya antara sunanul ab'ad dengan sunanul hayat, perbedaan mendasarnya adalah kalau sunanul ab'ad, jika lupa maka sujud sahwi. Sujud sahwi. Adapun sunanul hayat, jika lupa tidak perlu sujud sahwi, maka tidak perlu sujud sahwi. Apa perbedaan antara sunanul ab'ad dengan sunanul hayat? Sunanul ab'ad sedikit ya. Kita sebutkan aja di sini. Sunanul ab'ad, apa saja sunanul ab'ad tersebut? Di antara yang pertama adalah tasyahud awal. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama, tasyahud awal ini termasuk wajib atau sunnah. Namun kita berbicara tentang mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tasyahud awal, at-tasyahudul awal hukumnya adalah sunnah. Dan di antara hukumnya sunnah, Rasulullah memerintahkan orang yang salah dalam salatnya. Rasulullah SAW mengatakan, fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'in waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Kalau kau duduk di tengah salat, maka duduklah dengan tumaninah, kemudian duduklah iftirash, kemudian bertasyahudlah. Jadi Rasulullah SAW perintahkan untuk bertasyahud. Dan dia dikatakan sunnah kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah meninggalkannya. Rasulullah SAW pernah salat zuhur, kemudian Rasulullah SAW tidak tasyahud awal. Rasulullah SAW langsung lanjut ke rakaat ketiga, namun di penghujung salat Rasulullah SAW sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Ini menunjukkan tasyahud awal adalah sunnah. Karena kalau dia wajib menurut mazhab Syafi'i atau dia rukun, maka kalau Nabi meninggalkan, Nabi akan kembali lagi. Tapi ini Nabi ternyata tidak kembali. Nabi SAW tetap melanjutkan salatnya, kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Ini yang pertama, tasyahud awal. Kemudian sunnah, nanti kita akan jelaskan sunnah al-ab'ad itu apa insyaallah setelah kita sebutkan beberapa contoh, sehingga apa bedanya al-ab'ad dengan hayat. Di antaranya salat kepada Nabi setelah tasyahud awal. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud awal. Ingat ya, kalau salawat kepada Nabi tasyahud akhir dia rukun salat. Tapi kalau salawat kepada Nabi tasyahud awal ini sunnah menurut mazhab Syafi'i. Kemudian juga duduk untuk tasyahud. Tasyahud awal maksudnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Duduk untuk tasyahud, duduk tasyahud awal. Perhatikan 3 sunnah ini semuanya terkait dengan tasyahud awal ya. Ini semua terkait dengan tasyahud awal. Adapun yang keempat ya adalah salat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir. Salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. Ingat, tasyahud akhir rukun. Salawat kepada Nabi tasyahud akhir juga rukun, tapi salawat kepada keluarga Nabi ini sunnah. Artinya seorang kalau tasyahud akhir cukup dia mengatakan
setelah at-tahiyatul lillah asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, kemudian dia mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sudah selesai. Rukun telah terpenuhi. Tapi kalau dia tambah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, wa ala ali Muhammad ini tidak wajib, tidak rukun, dia sunnah. Wa ala ali Muhammad, bersalawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib hanyalah, yang rukun adalah salat kepada Nabi, karena Allah perintahkan innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, wahai orang yang beriman bersalawatlah kepada Nabi. Jadi salawat kepada Nabi, perhatikan baik-baik. Salawat kepada Nabi di tasyahud akhir rukun salat. Salawat kepada Nabi di tasyahud awal hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Artinya kalau ditinggalkan nggak ada masalah, cuma dianjurkan sujud sahwi. Kemudian salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir hukumnya sunnah, yaitu wa ala ali Muhammad. Perkataan wa ala ali Muhammad ini hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Kemudian yang kelima adalah kunut. Nah, kunut menurut mazhab Syafi'i ada beberapa yang disunahkan. Perhatikan, ada 3. Yang pertama adalah kunut subuh, ya. Kunut subuh pada rakaat kedua setelah ruku atau setelah i'tidal. Jadi sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu, kemudian berdoa Allahumma hdini fiman hadaitu afini fiman afaitu wa tawallani fiman tawallait. Ini kunut subuh tentu ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kita tidak sedang bahas tentang hukumnya, tapi saya ingatkan bahwa ini masalah khilaf. Kunut subuh adalah khilaf, ya, di kalangan para ulama. Ini khilaf, ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Tapi tidak dikatakan bid'ah. Kemudian ada yang mengatakan bid'ah. Adapun yang mengatakan sunnah adalah Malikiyah, mazhab Malikiyah. Hanya bedanya kalau Malikiyah mereka kunutnya sebelum ruku', Syafi'iyah setelah ruku'. Kemudian Malikiyah kunutnya sir, Syafi'iyah dijahar. Kemudian Syafi'iyah, Zahiriyah, ini semua mengatakan hukumnya sunnah. Tidak disyaratkan, tapi dikatakan bid'ah, ini Hambali. Adapun yang mengatakan bid'ah mazhab Hanafi. Ya, jadi masing-masing punya punya salaf dalam hal ini. Yang mengatakan bid'ah juga ada, yang mengatakan sunnah juga ada, yang mengatakan tidak disyaratkan tapi dia bid'ah adalah Imam Ahmad, ya. Tentunya ini masalah bukan masalah khilaf kecil, tapi khilaf yang berat, khilaf yang besar terkait dengan suatu hadis, ya, diperselisihkan oleh para ulama dari Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, mazala Rasulullah SAW yaknutu fi subhi hatta faraqa dunya. Rasulullah SAW senantiasa kunut waktu sholat subuh sampai dia meninggal dunia. Dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi, dan Abu Ja'far Ar-Razi diperselisihkan oleh para ulama tentang kredibilitasnya, apakah dia seorang perawi yang thiqah atau tidak. Khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Intinya ini masalah khilaf yang kuat, ya. Tentunya saling menghargai antara satu dengan lain. Tapi kita bicara tentang mazhab Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah. Kemudian yang kedua di antara kunut yang dianjurkan juga sunnah adalah kunut witir pada rakaat terakhir sama setelah ruku di setengah bulan kedua Ramadan, ya, yaitu setelah tengah Ramadan. Setelah lewat tengah Ramadan. Karena para sahabat mereka witir setelah, yaitu lewat tengah Ramadan. Itu malam ke 16, malam ke 16 bulan Ramadan, maka dianjurkan witir, dan ketika witir di rakaat terakhir kunut, ya.
Kemudian kunut yang ketiga kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut nazilah ya menurut mazhab Syafi'i berlaku kepada peperangan misalnya, kemudian ketika terjadi musibah, terjadi musim kemarau, demikian juga wabah. Demikian juga wabah, sehingga seperti wabah corona mereka boleh menganjurkan untuk kunut, namanya kunut nazilah. Berbeda dengan mazhab Hambali mengatakan bahwasanya seperti wabah atau bencana alam tidak perlu kunut. Tidak perlu kunut karena itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sunan kauniyah ya. Intinya ada pembahasan, tapi menurut mazhab Syafi'i bahkan musim kemarau juga kunut, di antaranya juga adalah wabah. Wabah juga boleh dianjurkan untuk kunut. Dan kunut nazilah yaitu sama pada rakaat terakhir setelah i'tidal atau setelah rukuk ya, pada seluruh solat 5 waktu. Ini 3 kunut yang ketiga yang merupakan sunan al-ab'ad. Taib. Adapun sunan al-hayat jika lupa maka tidak sujud sahwi ya. Saya ingatkan bahwasanya kunut subuh datang dalam riwayat, doa kunut subuh datang dalam riwayat adalah doa kunut witir dalam hadis dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Rasulullah SAW mengajarkan aku beberapa doa yang aku baca ketika witir, yaitu Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini kalau salat sendiri, tapi kalau salat jadi imam pakai dhamirna nahnu, Allahumma hdina. Kalau sendiri Allahumma hdini ya. Kemudian doa ini dipakai untuk kunut-kunut yang lain, dan asalnya doa dalam kunut boleh dengan doa yang lain, tapi disunahkan kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan sunanul ab'ad ya. Tapi kita contohkan sebagian daripada sunanul hayat, baru kemudian kita akan bandingkan kenapa dikatakan al-ab'ad, kenapa dikatakan dengan al-hayat. Sunanul hayat yaitu tidak perlu, kalau lupa tidak perlu untuk sujud sahwi ya. Di antaranya banyak ya, saya sebutkan sini. Nomor 1 adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika kapan? Takbiratul ihram. Kemudian ketika mau ruku. Kemudian bangkit dari ruku. Kemudian di antara juga adalah bangkit dari tasyahud awal. Dan tidak disunnahkan, kaidah ini tidak disunnahkan ketika mau sujud atau bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud ya. Jadi kalau kita mau angkat tangan sunnahnya, jadi takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya adalah rukun. Allahu Akbar itu rukun. Kalau orang tidak ucapkan Allahu Akbar, salatnya tidak sah. Tapi ngangkat tangannya sunnah. Artinya kalau ada orang salat cuma Allahu Akbar, salatnya sah. Tapi disunahkan diangkat tangan. Allahu Akbar. Ini takbir angkat tangan. Kemudian di antara sunnah angkat tangan yang lain adalah ketika mau ruku. Allahu Akbar mau ruku. Kemudian di antara angkat tangan yang ketiga adalah Sami Allahu liman hamidah, ketika tasmi' dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian takbir yang berikutnya ketika bangkit dari tasyahud awal. Ya.
Ibnu Umar ketika menjelaskan tentang disunahkan yang angkat kedua tangan, beliau berkata, "Wala yaf'alu dzalika hina yasjud." Dan Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan juga tidak beliau mengangkat kedua tangan ketika bangun dari sujud. Datang dalam riwayat Malik ibn al-Huwairith yang ketemu Nabi di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebagian riwayat lafal Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan fi kulli raf'in wa khafdin, yaitu setiap beliau bergerak naik turun beliau selalu mengangkat kedua tangan. Dan namun lafal tersebut bermasalah, kemudian Ibnu Umar melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lama, beda dengan Malik bin al-Huwairits hanya sekitar 20 hari kalau tidak salah. Dan tentunya Ibnu Umar di sini dia menafikan dengan ilmu. Dia mengatakan Rasulullah tidak mengangkat kedua tangan ketika mau sujud dan ketika bangkit dari sujud. Oleh karenanya saya lebih menguatkan pendapat mazhab Syafi'i dalam hal ini, bahwasanya ketika mau sujud atau bangkit dari sujud tidak perlu mengangkat kedua tangan, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu menafikan dengan ilmu. Dia mengatakan dan Nabi tidak melakukannya. Ya, berarti selama dia sekian bertahun-tahun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat Nabi mengangkat kedua tangan ketika mau sujud atau bangkit dari sujud. Nah, sebelum kita lanjutkan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dibedakan antara sunan al-ab'ad dengan sunan al-hayat? Kalau sunan ini istilah cuma ada di mazhab Syafi'i. Kalau kita baca mazhab Hambali, mereka mengatakan meninggalkan sunnah, jika lupa meninggalkan sunnah yang biasa kita lakukan, maka dianjurkan sujud sahwi. Tidak dibedakan sunan al-ab'ad, tidak dibedakan sunan al-hayat. Tapi istilah al-ab'ad dan al-hayat ini datang dalam, setahu saya hanya datang dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab ya. Mereka membedakan sunan al-ab'ad dengan al-hayat karena al-ab'ad itu dari kalimat ba'at itu bagian mirip dengan rukun. Mirip dengan rukun. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya sunnah-sunnah tersebut dia adalah suatu kegiatan tersendiri dalam rangkaian sholat. Tasyahud awal itu rangkaian tersendiri. Beda dengan ketika kita mengatakan ngangkat tangan hayat, yaitu mengiringi takbiratul ihram. Jadi dia bukan gerakan tersendiri, tapi dia gerakan yang mengiringi takbiratul ihram. Demikian juga kalau dia ruku, Allahu Akbar, juga angkat kedua tangan ini adalah gerakan yang mengiringi takbiratul ihram. Lain halnya kalau kita bilang tasyahud awal. Tasyahud awal ini ibadah tersendiri, gerakan tersendiri ya. Dan dalamnya ada solawat, ada macam-macamnya, duduk tasyahud. Demikian juga ketika kunut pun dia gerakan tersendiri, artinya dia gerakan tersendiri. Bukan rangkaian dari rukun sholat, tapi dia gerakan tersendiri, sehingga dia menyerupai rukun sholat. Dan dalil datang adanya sujud sahwi dalam tasyahud. Sehingga dikiaskanlah kepada tasyahud adalah kunut. Sehingga kalau orang meninggalkan kunut, ada sujud sahwinya, dianjurkan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah yang lain, maka hanyalah rangkaian menyertai rukun-rukun sholat, sehingga dia bukan kondisi tersendiri. Sehingga ketika kalau ditinggalkan, maka tidak sujud sahwi, tidak disyariatkan sujud sahwi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain tidak. Mazhab Hambali tidak membedakan antara sunanul ab'ad dengan sunanul hayat. Tapi kita berjalan berdasarkan mazhab Syafi'i. Ini sekedar pengetahuan. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin perlu difoto. Coba foto ini, nanti foto di bawahnya lagi. Ya. Sampai di kunut, sampai sebelum kunut. Ya, di situ sampai kunut 5. Ya, situ. Ya, situ. Sip. Baik, kemudian foto lagi. Belum. Sudah. Ini coba. Sampai sini dulu. Ya, dari kunut ke bawah. Sebentar, ikhwan. Dari kunut. Ya.
Baik, kita masih lanjutkan tentang sunnah hayat. Kita baru masuk pada nomor 1, kita lanjutkan sunnah hayat. Tadi kita sebutkan 1 adalah mengangkat kedua tangan. Ini banyak ya. Kemudian yang kedua, di antaranya melihat, di antaranya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bersedekap maksudnya, atau bahasa gampangnya bersedekap. Ya. Bersedekap ketika berdiri. Maksudnya Allahu Akbar begini. Seandainya ada orang sholat, Allahu Akbar, bahkan begini aja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sah ya. Tapi sunnahnya dengan bersedekap ketika berdiri. Ya. Yang ketiga adalah memandang ke tempat sujud. Datang hadis tentang hal ini, tapi hadisnya dhaif, sehingga ada khilaf di kalangan para ulama tentang memandang ke tempat sujud ketika sedang sholat. Ya. Mazhab Malikiyah mengatakan disunnahkan memandang ke depan, bukan ke arah tempat sujud. Namun jumhur mengatakan yang utama adalah memandang tempat sujud. Meskipun hadisnya dhaif, tapi ini membantu untuk lebih khusyuk. Ini membantu untuk lebih khusyuk. Ya. Kemudian yang keempat adalah baca doa istiftah, doa istiftah. Ingat, doa istiftah ini hanya dibaca di rakaat pertama. Hanya di rakaat pertama. Doa istiftah banyak ya. Seperti yang dicontohkan dalam buku Fiqhul Manhaji dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini adalah doa istiftah yang paling disukai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebenarnya lebih panjang daripada ini. Namun mazhab Syafi'i mengatakan jika Anda menjadi imam, tidak usah panjang-panjang. Cukup ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi kalau Anda salat sendiri, sambung ya. Ya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kelanjutan dari doa istiftah. Ini sangat panjang dan maknanya sangat indah ya. Kata mazhab Syafi'i, kalau Anda salat jadi imam, pendek aja, jangan disambung. Cukup yang ini tadi. Sampai pada kata wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi kalau Anda salat sendirian silakan panjang, atau Anda jadi imam dan Anda tahu makmum ridho kalau dibaca panjang-panjang. Jadi lengkap. Baca lengkap tadi, yang ini kemudian tamat. Demikian juga doa istiftah yang lain boleh. Allahumma ba'id baini wa baini khotoya dan seterusnya ya. Ini hanya dibaca di rakaat yang pertama. Kemudian yang kelima adalah isti'adzah. Isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah ya. Sebelum baca Al-Fatihah. Dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang terbaik menurut mazhab Syafi'i. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang terbaik adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dalam hadis yang lain, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi, datang dalam riwayat. Boleh ya. Minimal kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, isti'adzah ini kapan dibaca? Menurut mazhab Syafi'i dibaca setiap rakaat. Dibaca setiap rakaat. Ini berbeda dengan mazhab jumhur. Karena menurut mazhab Syafi'i
Allah mengatakan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Jika kalian baca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. Kita ingin baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita baca ulang. Ketika kita rakaat kedua, ini pembacaan baru. Kita baca lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ini menurut mazhab Syafi'i berlaku setiap rakaat. Jumhur mengatakan tidak. Jumhur mengatakan al-isti'adzah cukup rakaat pertama, ya. Karena qiraat pada rakaat kedua, ketiga dan keempat bersambung dengan qiraat pada rakaat pertama. Oleh karenanya tidak dianjurkan baca doa istiftah setiap rakaat. Kalau kita menganggap setiap rakaat adalah secara independen, rakaat kedua independen daripada rakaat pertama, rakaat ketiga independen daripada rakaat kedua, maka seharusnya kita baca doa istiftah setiap rakaat. Namun tidak ada pendapat demikian. Sehingga jumhur mengatakan al-isti'adzah cuma pada rakaat pertama sebagaimana doa istiftah, ya. Adapun mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i berpendapat setiap rakaat qiraatnya tersendiri. Karena qiraatnya tersendiri, maka dianjurkan untuk baca isti'adzah setiap kita mau baca Al-Fatihah. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian yang kelima, yang keenam, menjahar bacaan, mengeraskan maksudnya, pada tempat-tempat yang di tempat-tempat yang disunahkan dijaharkan. Mana tempat-tempat tersebut? Ya, tentunya banyak yang saya bacakan di sini. Seperti 2 rakaat salat subuh, itu dijaharkan dua-duanya. Rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian 2 rakaat pertama dari salat maghrib dan salat isya, dijaharkan. 2 rakaat pertama dari salat maghrib, salat isya. Kemudian salat Jumat, kedua rakaat dijaharkan. Salat Id, kemudian di salat khusuf, salat gerhana, salat istisqa, salat tarawih, salat witir. Ini semua disunahkan untuk dijaharkan, baik imam maupun salat yang sendirian. Adapun selain ini maka disunahkan untuk diisrar. Artinya apa, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Seandainya ada orang salat asar kan disunahkan diisrar. Kemudian ternyata dia baca dijaharkan, dia baca dengan keras alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, maka salatnya sah, cuma dia menyelisih sunnah. Salatnya sah namun dia menyelisih sunnah. Dan demikian juga sebaliknya, kalau ada orang salat maghrib ternyata rakaat pertama, rakaat kedua dia sir, maka salatnya sah namun menyelisih sunnah, ya. Apakah sujud sahwi? Jawabannya tidak, karena ini sunanul hayat. Yang tadi dianjurkan sujud sahwi kalau ditinggalkan atau dilupakan adalah sunan al-ab'ad. Tetapi Rasulullah SAW pada tempat-tempat yang sir tersebut bukan berdiam, tapi tetap baca. Tetap baca, hanya saja tidak dikeraskan. Dalilnya apa? Ya, hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Khabbab radhiyallahu anhu. Ada seorang bertanya kepada Khabbab, "Akana Rasulullah SAW yaqra'u fi dhuhr wal 'asr?" Apakah Rasulullah SAW membaca dalam salat zuhur dan asar? Salat asar? Qala na'am. Kata Khabbab, iya Rasulullah baca. Bima kuntum ta'rifuna dzalik? Bagaimana kalian tahu Rasulullah SAW sedang baca ketika salat asar dan salat zuhur sementara tidak terdengar? Qala bittirabi lihyatihi, dengan gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jenggotnya lebat sehingga orang dari belakang dari samping melihat gerakan jenggot Nabi, mereka tahu bahwasanya Nabi membaca. Ya. Abu Hurairah berkata, fi kulli salatin yaqra, Rasulullah SAW selalu baca dalam setiap salat. Fama asma'ana Rasulullah SAW asma'nakum. Apa yang Rasulullah jaharkan kepada kami, kami jaharkan juga kepada kalian. Kami mencontohi Nabi. Wa ma akhfa anna, apa yang Rasulullah SAW sirkan, akhfaina ankum, maka kami pun mensirkan juga. Ini sunnah, ya. Kemudian sunnah berikutnya, yang ketujuh adalah amin, mengucapkan amin. Takmin, ya, mengucapkan amin. Amin ini bisa amin, bisa amin, ya, bisa cepat, bisa panjang, terserah. Ketika sampai pada kalimat waladdallin, amin, di sini imamnya makmum bersamaan dengan imam. Aminnya makmum, aminnya
makmum bersamaan dengan aminnya imam, ya. Dan ini pahalanya besar jika ternyata takmin amin tersebut sama dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza qala ahadukum," jika salah seorang dari kalian dalam salat fi salat mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu fis sama', malaikat juga mengucapkan amin, fa wafaqat ihdahuma al-ukhra, kemudian ternyata aminnya malaikat ngepasi amin kalian atau amin kalian ngepasi aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Kalau imam mengucapkan amin, maka kalian juga mengucapkan amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang aminnya ngepasi aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik, yang kedelapan, karena di sebagian saudara-saudara kita, terutama di mazhab Hanafi seperti di Afghanistan, ya, atau di Pakistan, mereka tidak mengucapkan amin dengan kencang, ya. Padahal dalam sebagian riwayat fayartajju bihal masjid, yaitu para sahabat mengucapkan amin sampai gemuruh di masjid karena suara yang besar. Sebagian saudara kita, ya, ketika sholat di sebagian teman-teman, ada teman yang datang ke Afghanistan adalah kunjungan kenegaraan, kemudian dia sholat di masjid kenegaraan, kemudian ketika imamnya waladhdallin, dia amin sendiri, amin, sementara jamaah tidak ada yang amin karena menurut mereka tidak disunahkan. Baik, di antaranya membaca sebagian Al-Quran setelah Al-Fatihah, membaca surat atau ayat-ayat, ya, setelah Al-Fatihah pada rakaat rakaat pertama dan kedua. Saya ingatkan bahwasanya doa istiftah ini tidak dibaca, yang berempat, doa istiftah tidak dibaca ketika sholat jenazah, ya. Tapi isti'adzah menurut pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i dibaca ketika baca Al-Fatihah dalam sholat jenazah. Adapun istiftah tidak. Istiftah tidak, karena sholat jenazah memang cepat karena intinya adalah berdoa kepada mayat. Adapun istiftah panjang, ya. Baik, membaca surat ayat setelah Al-Fatihah, ya. Dianjurkan paling tidak 3 ayat, karena surat terpendek adalah 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surat yang terpendek 3 ayat, maka seorang kalaupun baca surat yang lain minimal kalau bisa 3 ayat. Tapi 1 ayat juga sah. Tapi kalau tidak 1 ayat, 3 ayat, sehingga sama dengan jumlah surat yang terpendek, yang sedikit, paling sedikit ayatnya itu surat Al-Kautsar. Kemudian dianjurkan untuk membaca surat, ya, sesuai dengan urutan Al-Quran. Baca surat, ayat dari surat ini, kemudian berikutnya. Tapi kalau terbalik, misalnya rakaat pertama dia baca dari surat Al-A'raf, rakaat kedua dari surat Al-Baqarah, sah saja, tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya bisa urutan sesuai dengan urutan dalam Al-Quran, itu lebih baik. Kemudian adapun pada rakaat ketiga dan keempat tidak dianjurkan baca surat. Ini hanya dianjurkan pada rakaat pertama, rakaat kedua, ya. Kemudian rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, ya. Dianjurkan seorang ketika membaca, ya. Ini beberapa poin yang perlu dicatat, ya. Pertama, tidak dianjurkan pada rakaat ketiga dan 4. Kemudian bacaan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Ini, ya. Ini diantaranya. Ya, kemudian lama bacaan untuk sholat subuh dengan membaca Tiwalul Mufassal.
Kemudian untuk sholat isya awasitul mufassal. Sholat maghrib qisarul mufassal. Ini ukuran panjangnya. Ini disunahkan. Tiwalul mufassal ini maksudnya seperti surat Al-Hujarat atau Qaf, ya. Al-Hujarat hingga sampai akhir dari surat juz 29 Al-Mursalat. Panjangnya kira-kira kita baca surat Al-Hujarat sampai kita baca surat Al-Mursalat. Itu salat subuh dianjurkan panjang. Salat isya dianjurkan awasitul fasl dari surat An-Naba sampai wasyamsi wa duhaha. Salat maghrib dianjurkan baca surat Qisarul Mufassal yang pendek-pendek seperti surat Ad-Duha hingga An-Nas. Intinya wallahu alam, jadi salat subuh lebih panjang daripada salat isya dan salat isya lebih panjang daripada salat maghrib. Ini hukum asal, namun terkadang Rasulullah SAW baca salat maghrib dengan salat yang panjang. Rasulullah SAW pernah baca salat maghrib dengan baca surat Wat-Tur. Dan itu termasuk tiwalul mufassal. Rasulullah SAW juga pernah baca dalam surat maghrib dengan baca wal mursalati urfa. Taib ini sunnah-sunnah al-hayat. Kita lanjutkan nomor 8, kita nomor 9. Nomor 9 adalah takbir intiqal, takbir perpindahan. Namanya takbir intiqal, ya. Yaitu dari kita mau rukuk kita bilang Allahu Akbar. Seandainya rukuk tidak bilang Allahu Akbar nggak ada masalah. Artinya tetap sah karena yang ditinggalkan hanyalah sunnah. Kemudian yang 10 adalah tasbih ketika rukuk dan sujud. Tasbih dalam rukuk dan sujud. Ini tentu ada khilaf. Sebagian mengatakan wajib karena Rasulullah SAW mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam surat Al-Waqi'ah kata Allah ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah perintah kata Nabi Subhanahu rabbil azim dalam rukuk kalian. Ketika turun firman Allah sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Allah yang Tuhanmu yang maha tinggi. Kata Allah, kata Nabi ij'aluha fi sujudikum. Jadikan dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Artinya jika seorang sujud tanpa baca tasbih, yang penting dia tumakninah, maka sah. Kemudian yang 11 meletakkan tangan, telapak tangan di pangkal paha ketika tasyahud. Ketika tasyahud, ya. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ya. Kemudian ketika tasyahud menurut mazhab Syafi'i kita menunjukkan telunjuk. Kapan menunjukkan telunjuk? Ketika illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bukan dari awal menurut mazhab Syafi'i. Ini tentu tidak ada dalil yang nas dalam masalah ini. Zahir dari hadis bahwasanya asyara bi usbu'ihi, Rasulullah berisyarat ketika tasyahud. Zahirnya dari awal, tetapi para ulama berijtihad. Mereka mengatakan bahwasanya seperti ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan ucapkan atau tegakkan telunjuk ketika illallah, ya. Karena itu isyarat kepada tauhid, ya. Dan tidak perlu digerakkan, ya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian 12 adalah tawarruk. Duduk tawarruk. Pada tasyahud akhir. Dan iftirash pada tasyahud awal. Ya, pada tasyahud awal, ya, tasyahud akhir tawarruk, tasyahud awal duduk seperti duduk biasa. Baik, 13, ya. Kita cepat-cepat aja. Sholawat Ibrahimiyah, yang terbaik sholawat Ibrahimiyah. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Nabi, sudah selesai.
atau sallallahu ala nabi sudah selesai. Tapi kalau yang sunnahkan kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, itu sunnah. Itu salawat yang terbaik. Kemudian berdoa, ya. Berdoa setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Di sini yang terbaik adalah berlindung dari 4 perkara. Allahumma na'udzubika min adzabin nar, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang paling baik, kita doa-doa seperti ini. Dan kalau kita berdoa dengan ini tidak jadi masalah. Menurut penulis, mereka berkata, karena penulisnya ada 3 orang, au an yad'uwa li nafsihi bima syaa, atau dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Pokoknya setelah tasyahud mau berdoa silakan dengan doa apa yang dikehendaki. Yang ke-14 adalah salam kedua. Salam pertama rukun, adapun salam kedua adalah sunnah, ya. Yang ke-15 adalah khusyuk. Menurut mazhab Syafi'i, salat tanpa khusyuk sama sekali salat tidak sah. Perhatikan, salat tanpa khusyuk sama sekali dari awal sampai akhir tidak sah. Tetapi kesinambungan khusyuk, jadi harus ada khusyuk meskipun sedikit. Ya, jadi harus ada khusyuk meski sebentar. Kesinambungan khusyuk ini sunnah. Ini sunnah. Ya tentunya seorang bisa khusyuk dari awal sampai akhir yang terbaik, tapi sunnah. Yang penting ada khusyuknya meskipun sebentar. Taib, Win di foto. Bentar. Kita terakhir, insyaallah. Ayo. Sunnah-sunnah setelah sholat. Waktu kita sudah habis, ya. Sudah? Setelah sholat. Ada beberapa sunnah-sunnah setelah sholat. Tentunya yang pertama adalah ada beberapa seperti istighfar 3 kali. Kemudian zikir dan doa. Ya. Banyak zikir-zikir seperti Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita berusaha berzikir sesuai dengan lafal-lafal Nabi. Karena banyak orang tambah-tambahin, tapi saya harapkan lafal Nabi lebih yang terbaik. Para sahabat dahulu saja berusaha menghafalkan lafal Nabi. Padahal mereka bisa bahasa Arab. Kalau mereka mau ngarang-ngarang mereka bisa, tapi mereka berusaha sesuai dengan lafal Nabi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian disunahkan menurut mazhab Syafi'i, ya, disunahkan sir, tidak dijahar. Sir itu tidak dikeraskan. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um dan dinukil oleh Imam Nawawi juga, kecuali bagi imam yang berniat untuk mengajarkan. Jika makmum sudah bisa, sudah belajar, maka sir kembali. Ini diantara sunnah yang menurut Imam Syafi'i diselisih oleh banyak saudara-saudara kita yang bermadzhab Syafi'i. Intinya ini masalah khilafiyah, dia mengatakan disunahkan dikeraskan. Tapi kalau kita bicara pendapat Imam Syafi'i, dia berpendapat bahwasanya disunahkan setelah sholat zikirnya sendiri-sendiri dan diam-diam. Kecuali imam memperbesar dengan tujuan untuk mengajar. Kalau para makmum sudah bisa, maka kembali lagi kecil, ya. Dan di antara zikir misalnya tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, tahlil 33 kali, kemudian yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan demikian, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ada hadis dalam riwayat Tirmizi. Hadis ini diperselisihkan para ulama, sebagian ulama mendhaifkan seperti Al-Imam Daruqutni
dalam kitab Ilalnya, kemudian Ibn Rajab juga mendhaifkan, namun sebagian ulama menghasankan, yaitu barang siapa, kita bacakan saja dalam buku Fiqhul Manhaji, siapa man qala dubura salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam, siapa yang setelah salat kemudian dia masih dalam duduk tasyahud akhir, sebelum dia berbicara dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan, dihilangkan 10 keburukan, diangkat 10 derajat, dan akan menjadi pelindungnya dari segala yang dibenci pada hari tersebut dan dijaga dari syaitan. Hadis ini wallahu alam yang zahir adalah dhaif karena ada ittirab dari Syahr bin Hausyab, sang perawi, ada permasalahan dan didhaifkan oleh Daruqutni, didhaifkan oleh Ibn Rajab dan didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Tapi bagi siapa yang ingin menjalankan hadis ini karena sebagian ulama yang menghasankan, maka caranya setelah salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum dia gerak dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 10 kali, baru kemudian dia gerakkan kakinya. Jadi tetap aja dalam bentuk tasyahud. Tapi ini kalaupun hadis ini sahih tidak berlaku bagi imam. Kenapa? Karena imam disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat aqbala alaina biwajhihi, kata sang perawi, Rasulullah kalau selesai salat Rasulullah balik menghadap makmum. Ini berlaku bagi makmum, tidak berlaku bagi imam. Karena imam sunnahnya kalau setelah salat dia balik menghadap makmum. Tapi ala kulli hal hadisnya dhaif ya. Kemudian di antara bacaan setelah salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sunnah yang kedua adalah berpindah tempat dari tempat salat fardu ke tempat baru untuk salat sunnah. Untuk salat sunnah. Yang terbaik adalah salat dipindah ke rumah, salat sunnah di rumah itu yang terbaik. Namun jika tidak salat di rumah, maka paling tidak maju sedikit, mundur sedikit, kanan sedikit, kiri sedikit. Ya, hadisnya ada diperselisihkan, tapi intinya kita berjalan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Yang terbaik adalah pindah tempat salat di rumah karena salat sunnah di rumah lebih baik. Kata Rasulullah sallallahu idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi, jika salah seorang dari kalian selesai salat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salati, maka jadikanlah sebagian salatnya di rumahnya. Ya, fa innallaha ja'ilun min salati khairan, Allah menjadikan kebaikan pada salatnya tersebut. Jadi kalau orang sering salat di rumah, salat sunnah, maka rumahnya menjadi baik ya. Kalau tidak bisa ke rumah, ya maju sedikit, kanan sedikit, kiri sedikit, tidak ada masalah. Dijelaskan di antara ilahnya, sebabnya agar memperbanyak saksi pada hari kiamat kelak. Karena bumi bersaksi atas amal soleh yang kita lakukan. Perhatikan yang ketiga, ini menakjubkan, menghindari ikhtilat. Campur baur lelaki dan wanita. Jadi sunnahnya dahulu, kalau para sahabat mereka habis sholat, mereka diam di tempat, Nabi SAW diam di tempat, tapi para wanita keluar. Jadi para wanita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka langsung keluar. Setelah mereka keluar, baru para sahabat keluar, sehingga tidak terjadi ikhtilat. Hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah, anna nisa'a fi ahdi Rasulullah SAW kunna idza sallamna, bahwasanya para wanita dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallamna minal maktubah, kalau mereka salat di masjid dan mereka selesai assalamualaikum dari salat maktubah, kumna, maka mereka segera bangkit pulang. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man shalla minar rijal, masyaallah, adapun Rasulullah dan makmum laki-laki diam. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama rijal, Rasulullah sallallahu berdiri, maka semuanya pergi. Di antara adab imam, makmum jangan dulu berdiri, tunggu imam berdiri. Ini adabnya, tapi tidak harus ya. Qalat kana Rasul, dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW idza sallama qama nisa hina yaqdi taslimahu. Adalah Rasulullah SAW di zaman Nabi, kalau Nabi assalamualaikum, maka para wanita langsung bangkit. Wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran. Rasulullah SAW tinggal sebentar qabla an yakum, sebelum dia bangkit. Qabla Ibnu Syihab Az-Zuhri tabi'in, salah seorang perawi, dia mengatakan, nura wallahu a'lam anna dzalika kana liyansarifan nisa qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal. Nabi menjalankan sunnah tersebut supaya para wanita di luar pergi agar tidak bertemu dengan lelaki. Ini sunnah, subhanallah. Dalam sholat saja, dalam ibadah, Rasulullah tidak ingin terjadi campur baur. Karena namanya laki-laki perempuan ada stromnya. Lihat bagaimana sekarang banyak maksiat, banyak selingkuh. Karena
interaksi antara laki-laki dan wanita di kantor-kantor, di tempat-tempat kerja, selingkuh, perselingkuhan. Laki selingkuh dengan wanita, selingkuh dengan laki orang dan yang lain itu banyak terjadi, Yang keempat di antara sunnah yang disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad, ya. Saya tidak bawa di ini. Disebutkan oleh Syekh Zuhaili, ya. Dia menyebutkan di antaranya bersalaman setelah sholat. Kita menyampaikan agar kita tahu, ya. Mereka bagi bersalaman setelah sholat disampaikan oleh Al-Izz bin Abdissalam dan juga An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dua kondisi. Kata mereka, jika belum bertemu sebelumnya, maka ini adalah sunnah bersalaman. Kemudian jika sudah bertemu sebelumnya dalam salat, artinya sebelum salat sudah bertemu sebelumnya, karena sunnah salaman adalah pertama kali bertemu. Jika sudah bertemu sebelum salat, maka kata mereka inilah bid'ah, tapi bid'ah yang mubah, ya. Sebagaimana karena Al-Izz bin Abdissalam bagi bid'ah menjadi 5. Bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, ya. Ya, tentu saya lebih cenderung bahwasanya tidak disunahkan untuk bersalam-salaman setelah salat karena tidak ada contohnya. Kecuali tadi memang belum bertemu sebelumnya. Kalau belum bertemu sebelumnya salam-salaman, ya. Kalau sudah bertemu sebelumnya tidak disunahkan untuk bersalam-salaman, ya. Mereka mengatakan mubah karena bab tradisi, tapi dikhawatirkan menjadi suatu hal yang merupakan rangkaian ibadah, sehingga ketika orang tidak bersalam-salaman seakan-akan ada rangkaian ibadah yang salah. Tapi inilah mazhab Syafi'i, kita tahu pendapat mereka agar kita mengerti kondisi bahwasanya mereka berjalan dengan fatwa sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Ya, Masya Allah Ustaz, kalau begitu gamblang penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan tema. Yang pertama, apakah boleh kita menjadikan tembok, sofa sebagai sutroh jika kita sholat sunnah di rumah? Apa tempo apa? Tembok, sofa. sofa. Oh ya, boleh. Semuanya itu boleh. Sofa, tembok, tas, boleh. Ya. Kalau orang sebaiknya tidak, karena orang kita terganggu dengan dia gerak-gerak, kita terganggu. Boleh dia pindah, setrohnya jalan, jangan. Tapi kalau tembok oke, ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ada Ibu Firly dari London. Silakan Ibu Firly. Silakan Ibu Firly. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, Masya Allah, dan keberkahan selalu berlimpah untuk Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, awal izin bertanya mengenai doa istiftah. Ada 12 macam kalau tidak salah. Ya, terkait dengan macam doa itu, ada yang diajarkan Rasulullah, ada yang dibacakan oleh para sahabat, lalu Rasulullah itu membenarkannya, membiarkannya, membolehkannya. Nah, Anda mengikuti sebuah kelas online mengenai sunnah, dan pembahasannya adalah mengenai sholat sifat Nabi yang merujuk kepada buku Syekh Al-Albani. Tapi rupanya, tampaknya ustadznya menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh para sahabat dan Rasulullah benarkan itu adalah termasuk bid'ah hasanah. Nah, saya bingung kedudukannya, mohon penjelasannya, apakah memang ada bid'ah hasanah ataukah ini tergolong bid'ah takririah begitu, Ustaz. Lalu yang kedua, mengenai membaca surat Al-Ikhlas, ada sahabat yang mempunyai kebiasaan pada saat menjadi imam, sebelum membaca surat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, apakah yang demikian itu juga sunnah dan kita bisa mengamalkan, ataukah itu hanya sesuatu yang cukup kita ketahui saja? Jazakallah khairan katsiran.
Ada beberapa perkara yang disebut dengan sunnah takririyah, yaitu yang dikerjakan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti dalam, bukan, saya tidak salah, bukan, saya lupa apa doa istiftah atau doa ketika Rabbana walakal hamdu. Intinya ada beberapa zikir, di antaranya sebagian zikir dalam salat dibaca oleh sahabat dan Rasulullah tidak mengingkari, Rasulullah membenarkan. Tentunya ini adalah sunnah takririyah karena Rasulullah benarkan, ya. Bukan berarti setiap orang boleh bikin zikir sendiri. Tanyakan, tidak ada ulama manapun yang mengatakan saya juga boleh dong bikin zikir sujud sendiri sebagaimana sahabat boleh bikin, saya boleh bikin juga. Karena kenyataannya sahabat terkadang berijtihad, terkadang Rasulullah benarkan, terkadang Rasulullah ingkari. Contoh 3 orang yang berijtihad, yang mengatakan saya akan sholat malam terus, tidak tidur. Saya mengatakan, ada yang mengatakan saya akan puasa terus, ada yang mengatakan saya tidak mau nikahi wanita. Rasulullah ingkari tidak? Rasulullah ingkari, berarti Rasulullah tidak setuju. Dan ada beberapa perbuatan sahabat yang Rasulullah SAW ingkari, seperti ada yang punya ide untuk menyembelih kambing sebelum sholat id, supaya kalau sebelum sholat id langsung bisa makan, tapi Rasulullah tegur, ini tidak benar, ya. Ada yang di mana para sahabat berijtihad, Rasulullah SAW benarkan, ya. Masalah ijtihad tersebut, apakah hal ini pernah diajarkan oleh Nabi sebelumnya atau benar-benar ide sahabat, ini tidak diketahui. Contoh seperti sebagian orang berdalil tentang Bilal, ya. Mereka mengatakan Bilal bikin bid'ah baru, namun dibenarkan oleh Nabi SAW. Itu Bilal setiap habis sholat, habis wudhu beliau sholat. Rasulullah SAW ketika bertanya, Bilal, saya mendengar terompahmu, sendalmu di depanku, apa yang kau lakukan? Amal apa yang paling kau andalkan? Kata Bilal, tidaklah saya bersuci kecuali saya sholat. Menurut sebagian mereka ini Bilal bikin ide ibadah baru, padahal tidak. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan bolehnya, disunahkannya sholat setelah berwudhu. Jadi Bilal bukan bikin ibadah baru, tapi dia melaksanakan salah satu sunnah Nabi, tapi itu yang paling diandalkan. Sama seperti seandainya Bilal menjawab, Rasulullah bertanya, ya Bilal, amal apa yang kau andalkan? Kemudian dia bilang, saya berbakti kepada orang tua, atau saya sholat malam. Apakah sholat malam berarti bid'ah karya Bilal? Jawabannya tidak. Ternyata ketika Bilal mengatakan, saya tidaklah berwudu kecuali saya sholat, itu bukan ibadah karya Bilal radhiyallahu anhu, tapi itu banyak dalilnya. Cuma itu yang paling dia andalkan, sehingga menyebabkan dia masuk surga. Disalahpahami oleh sebagian orang, mengatakan ini karya Bilal. Taruhlah itu karya Bilal radhiyallahu anhu. Toh ada pembenarnya, siapa? Nabi SAW. Ya. Sekarang Nabi sudah tidak ada, dan Nabi sudah bikin kaidah tidak boleh bikin bid'ah, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah baru, terutama ritual-ritual. Nah, kalau kita buka pintu ini selebar-lebarnya, saya bisa bikin sholat terserah, saya anggap diri saya Bilal, dan saya anggap Nabi pasti membenarkan. Kan begitu. Sama. Saya boleh bikin zikir-zikir baru dan saya anggap Nabi benarkan. Dari mana tahu? Kamu tahu Nabi benarkan? Nabi sudah meninggal dunia. Kalau kita buka pintu ini sudah. Saya mau bikin sholat 5 rakaat setelah zuhur. Kalau ada yang larang, kenapa dilarang? Coba saya tanya sama ibu. Kalau saya mau sholat zuhur setelah ba'diyah zuhur, saya bikin ba'diyah zuhur ronde kedua 5 rakaat. Kira-kira boleh nggak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Kan karya ini bagus sholat. Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Dan tidak ada Nabi membenarkan atau menyalahkan. Kalau di zaman sahabat, Nabi bisa membenarkan. Nah, kalau Nabi sudah membenarkan, namanya sunnah takririyah. Bukan lagi bid'ah, namanya sunnah takririyah, bukan lagi bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini saja Syekh Abdul Samad kajian kita. Banyak Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain.